Waktu itu Mei 2013, cuaca Bandung mulai tidak menentu. Hujan bisa turun tiba-tiba meski matahari sedang menyengat. Di sela-sela waktu kuliah yang makin renggang, Alma Pratiwi, mahasiswi tingkat akhir jurusan arsitektur, berdiri di hadapan dosennya sambil memperlihatkan dua pilihan studi kasus untuk tugas akhir. Salah satunya adalah bangunan kolonial Belanda yang terbengkalai di sebuah tempat bernama Kampung Cipaku, Bogor. "Kenapa kamu pilih rumah itu?" tanya dosennya, sambil melirik salah satu foto bangunan tua beratap limasan. Tak ada halaman yang terawat, hanya ilalang dan semak liar. Alma menjawab yakin, "Saya tertarik karena struktur utamanya masih orisinal, dan lokasinya tidak terganggu oleh pembangunan modern. Ini bisa jadi materi arsitektur konservasi yang kuat." Dosen itu tersenyum kecil. "Cipaku ya, rumah itu ada sejarahnya. Tapi kalau kamu yakin, saya izinkan. Saran saya cuma satu, jangan terlalu lama sendirian di dalam rumah tua." Alma tak menggubris kalimat itu. Ia pikir itu sekadar peringatan agar tidak kelelahan. Ia tidak tahu bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang tidak pernah bertahan lama di dalam kepala siapapun yang berani masuk. Perjalanan ke Cipaku butuh sekitar 2,5 jam dari Bandung, melalui rute berkelok dan menurun ke arah perbukitan kecil yang rimbun. Rumah itu terletak sekitar 1 kilometer dari jalan utama, melewati kebun teh yang sudah tak dirawat. Motor yang ia sewa hampir jatuh tergelincir lumpur sebelum akhirnya ia tiba di depan bangunan itu. Langit sudah kelabu. Awan seperti menggantung rendah, dan udara mendadak dingin meski baru jam 3 sore. Rumah itu berdiri seperti patung mati, dindingnya penuh lumut hijau kehitaman, atap sengnya menganga, dan jendela besar di sisi kiri tampak menghadap hutan kecil di belakangnya. Di sisi kanan rumah, berdiri sebuah bangunan terpisah, kira-kira seluas 1 kamar. Dindingnya lebih gelap, nyaris seperti gosong. Lalu muncullah seorang lelaki tua dari balik rumpun bambu. Ia memakai ikat kepala batik dan memegang sabit kecil. Tubuhnya kurus tapi tegak. "Teh Almaya." Suaranya serak, tapi ramah. "Iya, Bapak Pak Dadan." Pak Dadan mengangguk. "Saya yang biasanya jaga kunci rumah ini. Tapi ya, saya cuma mampir seminggu sekali. Hati-hati ya di sini. Kadang suka ada yang menampakkan diri." Alma tertawa kecil. "Saya cuma perlu dokumentasi 2-3 hari, Pak. Kalaupun ada ya biar jadi teman gambar saya." Pak Dadan tak tertawa. Wajahnya berubah dingin. Ia berkata dengan serius, "Kalau kamu dengar suara manggil dari belakang, jangan jawab. Kalau ada orang masuk dari pintu belakang, jangan tanya siapa. Langsung keluar." Alma diam. Nada suaranya mulai berubah. Ia merasa kulit tangannya merinding tanpa sebab. Tapi ia mengangguk, dan mulai menurunkan perlengkapannya. Malam pertama cukup tenang. Ia tidur di ruang tengah, dengan sleeping bag dan lampu darurat kecil. Ia sempat menggambar sketsa jendela utama dan sebagian denah. Tapi menjelang tengah malam, saat semua mulai sunyi, ia mendengar ketukan pelan dari dinding kiri. Ketukan itu seperti 2 kali, lalu berhenti. Kemudian 3 kali, lalu pindah ke atas. Alma mengira itu tikus atau hewan malam. Tapi jam 2:12, lampu daruratnya tiba-tiba mati. Total gelap. Ia menyalakan senter, dan pada saat itu, ia mendengar suara rantai diseret pelan-pelan dari arah dapur. Suara itu pelan, seperti orang pincang dengan rantai terikat di kakinya. Ia menahan napas. Di antara suara itu, terdengar juga seperti isak tangis pelan. Keesokan paginya, ia bertanya ke Pak Dadan yang muncul membawa roti dan teh hangat. Tapi Pak Dadan hanya menatap ke bawah. "Rantai itu memang dari dulu. Tapi, kamu belum buka pintu belakang kan?" Alma menggeleng. Tapi rasa penasaran itu tumbuh. Ia menghabiskan siang dengan mengukur panjang dinding dan mengambil foto sudut-sudut rumah. Saat sore menjelang, ia tak bisa menahan diri. Ia membuka pintu ke paviliun belakang. Ruangan itu hampa. Bau amis darah dan lembab menyergap. Dindingnya penuh retakan seperti luka terbuka. Di ujung ruangan, berdiri cermin tua besar. Bingkainya kayu jati dengan ukiran macan dan sulur-sulur. Alma melangkah masuk. Namun, cermin itu tidak menampilkan ruangan yang sama. Refleksi cermin memperlihatkan kamar lain, dengan kursi goyang dan seorang perempuan duduk menghadap ke tembok. Rambutnya panjang menyentuh lantai, dan bahunya bergoyang pelan.
Alma terdiam. Tapi ia mencoba tetap logis. Ia mengambil foto, lalu cepat-cepat menutup pintu. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Jam 2.15 dini hari, saat tubuhnya mulai lelah, ada suara seseorang menggaruk-garuk dari balik dinding. Lalu terdengar suara perempuan. Alma, Alma, kamu udah lihat aku kan? Cerminnya, satu lagi di dalam sumur. Alma membeku. Ia tidak menjawab. Tapi suara itu terus memanggil. Bahkan ketika ia menutup telinga, suara itu bergema dari dalam pikirannya. Hari ketiga, semua mulai memburuk. Sketsa di buku catatannya berubah. Ia tak ingat menggambar wajah perempuan itu, tapi kini ada di halaman ke-7. Tinta hitam, tanpa mata, mulut menganga. Tulisan di bawahnya, aku menunggumu di dalam cermin. Kamera digitalnya menyimpan 34 foto. Tapi ada satu foto terakhir yang ia tidak ambil. Foto dirinya sendiri sedang tidur dari sudut paviliun. Ia ingin pergi. Tapi saat berkemas, suara itu datang lagi. Kali ini dari sumur. Dari balik seng tua itu, terdengar. Alma, cermin yang satunya ada di dalam. Tarik aku keluar, atau kamu yang akan tinggal di sini selamanya. Ia menjerit, lalu berlari keluar rumah, meninggalkan semuanya. Kamera, tripod, catatan, bahkan jaketnya. Ia menginap di rumah warga dan demam 2 hari. Setelah pulih, ia kembali hanya untuk mengambil barang-barangnya. Tapi begitu melihat buku catatannya, ia menemukan halaman terakhir penuh coretan kasar, seperti tulisan anak kecil. Kamu sudah buka pintunya. Sekarang kamu harus ganti posisi. Dia mau keluar. 4 bulan kemudian, mahasiswa arsitektur lain bernama Dito datang ke rumah itu dengan niat melanjutkan riset Alma. Tapi rumah itu sudah terbakar sebagian. Paviliun masih utuh. Ia menemukan cermin itu, dan memutuskan membawanya ke kos untuk bahan penelitian. 3 hari kemudian, Dito hilang. Polisi hanya menemukan cermin itu tergeletak di kamar kosnya. Dingin, penuh embun di tengah siang. Tapi di permukaan kacanya, tertulis, 1 keluar. 1 harus masuk. Sampai hari ini, rumah itu tetap berdiri, sebagian sudah rata dengan tanah. Tapi sumur tua itu masih ada. Ditutupi seng dan pagar bambu. Warga Cipaku melarang siapapun mendekat. Mereka bilang suara dari balik sumur kadang masih terdengar. Memanggil, pelan. Alma. Dito, siapa berikutnya?